bikin semua menangis. Di tengah persiapan menghadapi raksasa Asia, Jepang, sejumlah kabar duka menghampiri timnas Indonesia, mulai dari badai cedera hingga pengurangan supporter. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC paksa Sintayong coret 4 pemain sekaligus jelang melawan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akan mencoret 4 pemain termasuk Ivar Jenner untuk pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melakoni 4 laga sejauh ini dan tidak pernah menang meski hanya kalah 1 kali. Pada laga bulan lalu, timnas Indonesia menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Cina di Qingdao, yang mana satu-satunya kekalahan yang diderita oleh timnas Indonesia. Pada bulan ini, skuad Garuda akan menghadapi 2 partai kandang, yaitu menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Untuk laga melawan Jepang yang akan digelar pada tanggal 15 November 2024 mendatang, timnas Indonesia harus kehilangan 1 pemain, yaitu Ivar Jenner, yang harus menjalani skorsing 1 laga akibat akumulasi kartu kuning. Meski begitu, sang gelandang FC Utrecht tetap dipanggil oleh Sintayong dalam daftar 27 pemain yang ditentukan oleh sang pelatih. Ivar Jenner sudah pasti akan dicoret untuk laga melawan Jepang bersama dengan 3 pemain timnas Indonesia lainnya. Peraturan FIFA yang diikuti oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mewajibkan Sintayong untuk mencoret 4 pemain dalam setiap pertandingan. Total pemain hingga 23 orang harus diberikan dalam daftar susunan pemain di setiap laga, 11 pemain dan 12 pengganti. Demikian bunyi kalimat pertama dalam peraturan FIFA untuk putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-11 pemain harus menjadi starter dalam pertandingan dan 12 lainnya merupakan pengganti yang tersedia. Nomor punggung pemain harus sesuai dengan nomor di daftar susunan pemain, hanya nomor 1 sampai 23. Oleh karena itu, selain Ivar Jenner, Sintayong harus mencoret 3 pemain lainnya dari skuad terkini timnas Indonesia saat ini. Oleh karena itu, selain Ivar Jenner, Sintayong harus mencoret 3 pemain lainnya dari skuad terkini timnas Indonesia pada saat mereka menghadapi Jepang. Hal yang sama tentu berlaku untuk laga berikutnya melawan Arab Saudi. Namun, Ivar Jenner sudah bisa bermain untuk laga tersebut karena skorsingnya sudah selesai. Badai cedera hantui timnas Indonesia, Sintayong dibuat pusing cari penggantinya. Menjelang 2 pertandingan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menghadapi masalah serius di lini pertahanan. Salah satu bek andalan, Miss Hilgers, mengalami cedera saat memperkuat FC Twente melawan Willem II di pekan ke-11 Eredivisie 2024. Cedera ini memunculkan kekhawatiran terkait absennya Hilgers dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Setelah ditarik keluar pada menit ke-46, posisi Miss Hilgers digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Hingga saat ini, FC Twente belum memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi sang bek. Mengingat waktu yang tersisa hanya 8 hari sebelum Miss Hilgers harus bergabung dengan timnas Indonesia di Jakarta, pelatih Sintayong perlu mempersiapkan opsi pengganti jika Miss Hilgers tidak pulih tepat waktu. Di tengah badai cedera ini, siapa saja bek tangguh yang layak menggantikan Miss Hilgers? Yang pertama ada Jordi Amat. Ia merupakan pilihan utama sebagai pengganti Miss Hilgers. Bek berpengalaman yang saat ini bermain di Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Dikenal dengan kemampuan tackle yang baik dan umpan jarak jauh yang akurat. Setelah menjadi warga negara Indonesia pada November 2022, Jordi Amat telah mencatatkan 17 penampilan bersama timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan ketangguhannya, Jordi Amat bisa diandalkan untuk mendampingi Jay Itzes di lini belakang.
Ia memiliki sejarah tampil dalam pertandingan-pertandingan besar, sehingga kehadirannya di lapangan dapat meningkatkan stabilitas pertahanan timnas Indonesia. Yang kedua, ada bek Persija Jakarta. Rizky Ridho juga menjadi salah satu opsi. Meski baru berusia 22 tahun, Rizky Ridho juga menorehkan lebih dari 40 penampilan bersama timnas dengan torehan 4 gol. Ketenangan dan keahliannya dalam intercept membuatnya jadi bek yang sulit ditembus. Dalam formasi 3 bek yang sering diandalkan oleh Sintayong, Rizky berpotensi menggantikan posisi Miss Hilgers dan berduet dengan Jay Itzes. Dengan pengalaman bermain bersama timnas Indonesia, Rizky Ridho bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, ada Justin Hubner. Ia merupakan bek Wolverhampton U21. Bisa jadi alternatif jika Miss Hilgers absen. Setelah pulih dari cedera, Justin Hubner siap bergabung dengan timnas Indonesia. Meski sempat absen dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober lalu, kini kondisinya telah membaik. Sebagai bek dengan kaki dominan kiri, Justin Hubner sangat cocok untuk mengisi sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Ia memiliki kemampuan bertahan yang solid, gaya permainan high press, serta kemampuan positioning yang baik. Semua ini menjadikannya pilihan menarik bagi Sintayong. Yang terakhir ada Sandy Walsh. Ia merupakan pemain keturunan yang memperkuat KF Mechelen di Liga Belgia, bisa memberikan fleksibilitas di lini belakang. Meski posisi aslinya adalah bek kanan, Sandy Walsh juga bisa bermain sebagai gelandang. Kemampuan memainkan progressive ball dan touch ball menjadikannya pilihan ideal untuk membangun serangan. Sejak debutnya bersama timnas Indonesia pada 2023, Sandy Walsh telah mencatatkan 15 penampilan dan 2 gol. Jika Miss Hilgers harus absen, Sandy Walsh bisa diandalkan untuk menutup kekosongan di lini belakang, terutama dalam transisi serangan balik. Dengan badai cedera yang melanda, Sintayong perlu menemukan kombinasi terbaik untuk lini belakang timnas Indonesia. Kehadiran 4 pemain ini memberikan harapan bagi pertahanan Garuda untuk tetap kokoh menghadapi 2 tim raksasa Asia tersebut. Mari kita nantikan strategi terbaik dari Sintayong di 2 pertandingan penting ini. PSSI resmi pangkas kuota tiket laga timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya mengungkapkan jumlah tiket pertandingan timnas Indonesia yang akan dijual dalam laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kota tiket yang akan dibanderol mengalami pengurangan dibanding laga internasional sebelumnya. Pembatasan kuota tiket itu berlaku untuk duel timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Diketahui penjualan tiket timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi sudah mulai dibuka sejak Sabtu 2 November 2024. Saat penjualan tiket dibuka, PSSI belum mengumumkan jumlah tiket yang akan dijual. Namun, belakangan PSSI buka suara soal kuota tiket akan berkurang. Melalui keterangan dalam sebuah wawancara, Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut kota yang disediakan dalam 2 laga tersebut terbatas. Terdapat pengurangan kuota dari disediakan PSSI kala timnas Indonesia menghadapi Australia pada September lalu. Saat itu PSSI menyediakan 65.000 tiket. Namun dalam 2 pertandingan terdekat, kuota yang disediakan hanya sejumlah 60.000 tiket yang akan dijual. Jumlah itu ia sebutkan saat membandingkan jumlah tiket yang terjual dan yang masih tersedia untuk laga timnas Indonesia melawan Jepang. PSSI memperkirakan penjualan tiket timnas Indonesia dalam kondisi update sudah melebihi jumlah tersebut. Artinya, jumlah tiket yang tersedia pun makin terbatas. Membludaknya penjualan tiket timnas Indonesia saat ini banyak dikait-kaitkan dengan performa tim asuhan Sintayong yang apik. Terlebih, laga melawan Jepang dan Arab Saudi terbilang krusial bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun harga tiket timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi bisa Anda saksikan di laman resmi PSSI. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia meraih poin penuh.